Tuhan tidak tertarik dengan impian kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan kita. Tuhan sama sekali tidak tertarik tentang keberhasilan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan yang Anda cari. Tuhan lebih tertarik kepada keselamatan jiwa kita. Ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak akan menduga apa yang dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berharap, Anda mungkin berharap Yesus akan menolong, menghalau banyak kejahatan, banyak kesusahan, banyak pergumulan yang menerpa kita. Kita mungkin berharap Tuhan akan menghalau musuh kita, situasi buruk kehidupan. Tetapi siap-siaplah, karena ia mungkin sekali justru akan men-challenge kenyamanan kita. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menghambat relasi kita yang murni, yang utuh, yang pure, yang intim dengan Tuhan. Itu yang mungkin Tuhan akan challenge dalam kehidupan kita. Dosa kita, kebiasaan buruk kita, kemalasan kita, luka kita, kepahitan kita, dendam kita. Kebiasaan kita yang menghalau banyak orang gagal berjumpa dengan Tuhan yang beranugerah. Tuhan datang dalam kehidupanku. Kalau kita berpikir datang dalam kehidupanku, ubahkan kehidupanku menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih kaya, lebih sehat, lebih luar biasa. Anda mungkin sekali, saya pastikan Anda akan kecewa. Karena waktu Yesus masuk dalam kehidupan kita, dia akan men-challenge dosa kita. Kebiasaan kita, kehidupan kita. Sekali lagi, yang mungkin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan mungkin sekali menghambat banyak orang lain yang mencari Tuhan, gagal berjumpa dengan Tuhan. Seperti Yesus membersihkan bait Allah, Tuhan rindu memulihkan kehidupan kita. Tuhan rindu memulihkan, merestorasi kehidupan Anda. Tuhan akan melakukan apapun untuk menghancurkan apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan akan melakukan apapun untuk menghancurkan ego kita, aturan yang kita buat, standar kita, yang menghalau banyak orang berjumpa dengan anugerah Tuhan setiap hari. Firman Tuhan hari ini menolong kita mengenali satu hal. Tuhan mungkin tidak akan memberi apa yang kita inginkan. Tapi dia pasti akan memberikan jauh lebih besar, dahsyat, hebat dari yang sanggup kita pikirkan, impikan, atau harapkan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Efesus 3 ayat 20 mengingatkan pada kita. Kita punya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan mungkin bukan Tuhan yang Anda harapkan. Anda berharap seorang pribadi Tuhan yang menghalau sakit penyakit dari tubuh Anda. Dia mungkin tidak akan melakukannya. Jika dia melakukannya, puji Tuhan. Tapi mungkin dia tidak akan melakukannya, sebab itu bukan agenda dia. Bukan agenda Tuhan, mungkin. Kita berharap Tuhan menolong kita bebas dari hutang kita yang menumpuk selama pandemi. Mungkin Tuhan tidak akan melakukannya. Mungkin tidak. Tapi apapun yang Tuhan kerjakan, kita bisa percaya bahwa dia tahu apa yang terbaik buat kita. Problemnya adalah pada ekspektasi kita. Pertanyaannya hari ini untuk kita perhatikan adalah, raja seperti apa yang Anda harapkan? What kind of king did you expect? Banyak orang menyambut Yesus sebagai raja pada Minggu Palem. Tetapi banyak orang yang sama, yang harapannya nggak dapat. Berbalik 180 derajat. Minggu berikutnya meminta dia disalibkan. Alasannya apa? Karena dia bukan raja yang mereka harapkan. Karena mereka kecewa, Yesus bukan memberi, tidak menjadi seperti yang mereka mau. Mereka menyalibkan Tuhan kemudian. Saya tidak perlu Tuhan yang seperti ini. Saya nggak perlu Mesias yang seperti ini. Saya mau Mesias seperti yang saya mau. Memberi apa yang saya harapkan. Memberi kelepasan yang saya perlukan. Memberi saya berkat yang saya
yang saya perlukan, kelimpahan yang saya bisa miliki. Tuhan, seperti apa yang Anda inginkan? Hari ini ada banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan karena alasan yang sama. Kita masuk ke gereja dikhotbahin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka aku berdoa, aku minta kepada Tuhan, aku ke gereja, aku berdoa, aku pelayanan, aku berpuasa bahkan. Tapi doa aku gak dijawab, gak ada yang berubah. What the hell? Lalu di satu titik kita berkata, tanpa kita bilang, Yesus ini bukan Tuhan yang aku inginkan. Dia bukan Tuhan yang aku harapkan. So I'll just leave it. I'll just leave God behind. Why bother come to church? Why bother to serve? Why bother to pray? Why bother to become a Christian? Why bother? Untuk apa jadi orang Kristen? Untuk apa percaya Yesus? Untuk apa pelayanan? Untuk apa memberi persembahan? Ngapain? Karena Yesus bukan Tuhan yang kita inginkan. Pertanyaannya hari ini, sekali lagi, raja seperti apa yang Anda harapkan? What kind of king did you expect? Kalau kita berharap memiliki Tuhan yang menjawab semua doa dan impian kita, let me get this straight. Anda tidak akan menemukannya dalam pribadi Yesus. I am so sorry menghancurkan impian Anda. Tapi ini faktanya. Kalau Anda berharap memiliki Tuhan yang menjawab semua doa dan impian kita, Anda tidak akan menemukannya dalam Yesus. Tidak akan. Sebab Tuhan bukan genie in a bottle. Dia bukan jin dalam botol yang memberi apapun yang kita minta. In fact, Tuhan tidak tertarik dengan impian kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan kita. Tuhan sama sekali tidak tertarik tentang keberhasilan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesan yang Anda cari. Tuhan lebih tertarik kepada keselamatan jiwa kita. Tuhan lebih tertarik pada masa depan Anda dalam kekalahan seperti apa. Dia lebih tertarik pada masa depan kita. Untuk menikmati kekalahan bersama dengan Dia di sorga dalam segala kemuliaan, tanpa sakit penyakit, tanpa kelemahan, tanpa kesusahan, tanpa kekurangan. Jadi, kalau Anda mencari Tuhan yang mampu memberikan kepada Anda kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, Anda tidak akan temukan dalam Yesus. Tapi kalau jika Anda mencari Tuhan yang selalu bersama dengan kita, memberikan pada kita kekuatan, mencukupkan segala kebutuhan kita dalam kekekalan. Kalau kita mencari Tuhan yang memberikan pada kita ketenangan melewati segala badai, segala situasi, mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada kita kemenangan di akhir. Kemenangan dari dosa. Kemenangan dari kutuk dosa. Kemenangan yang akan membawa kita kepada victory, keselamatan, surga. Anda akan temukan dalam Yesus. Paul David Tripp satu kali menulis satu buku yang menarik. Bukunya sebenarnya berbicara tentang pernikahan. Judul buku itu adalah What Did You Expect? Apa yang Anda harapkan? Redeeming the Realities of Marriage. Jadi ini bicara sebenarnya bukunya tentang pernikahan. Tapi ada satu paragraf yang menarik perhatian saya. Paul David Tripp berkata demikian. None of us gets our dream in the way that we dreamt it. Because none of us is writing our own story. God, in His love, writes a better story than we could ever write for ourselves. He has better dream than the one we conceive. He knows much better than we do what is best for us. He will take us places that we never intended to go because in doing so we become more of what He recreated us in Christ to be. Terjemahan Indonesianya. Tidak seorang pun mendapatkan apa yang kita impikan. Ini kebenaran. Karena tidak seorang pun menulis kisah kita sendiri. Kita nggak punya kendali atas kehidupan kita.
Kita tidak punya kendali atas masa depan kita. Kita bahkan tidak punya kendali atas kesehatan kita. Kita tidak punya kendali dalam kehidupan kita apapun. Tidak seorang kan mendapatkan impian kita. Karena kita tidak menulis kisah kita sendiri. Namun ini kabar baiknya. Tuhan dalam kasih-Nya menulis kisah yang lebih dari yang dapat kita tuliskan. Tuhan memiliki impian yang lebih baik, lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari yang kita miliki. Tuhan tahu lebih banyak dari kita apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tidak kita tuju. Kita tidak ingin pergi ke sana, tapi Tuhan akan bawa kita ke tempat tersebut supaya dengan cara demikian kita menjadi semakin serupa Kristus seperti yang Ia maksudkan. Semua kita punya impian, semua kita punya harapan dalam kehidupan. Kita nggak akan dapatkan semuanya. Karena Tuhan punya agenda yang lain. Karena yang Tuhan ingin pastikan terlebih dahulu dan terutama adalah keselamatan Anda dan saya. Yesus tidak menerobos pintu sorga hanya untuk memberikan pada kita kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan sempurna. Bukan itu agendanya. Waktu Tuhan menerobos pintu sorga, menerobos batas, masuk ke dalam dunia, lahir sebagai seorang manusia, dari seorang perawan. Melewati segala problem, tantangan dalam kehidupannya, diolok-olok menderita. Mengajarkan kerajaan Allah, mengajarkan Injil kerajaan Allah, membawa dirinya, menyatakan kebenaran Tuhan. Dia datang karena dia melihat betapa hancur, betapa berdosa, betapa bobroknya kita, betapa buruknya masa depan kita. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa Anda dan saya. Karena itu problem terbesar kita. Dosa. Kebanyakan kita berpikir problem terbesar kita adalah sakit penyakit kelemahan tubuh. Beberapa orang di antara kita berpikir bahwa problem kita adalah bahwa kita tidak punya cukup harta uang. Banyak orang berpikir bahwa problem kita adalah pada orang-orang di sekitar kita, relasi kita yang patah, orang-orang gak bisa mengerti kita. Kalau kita mencari pengakuan, mencari dukungan. Tapi Tuhan tahu satu hal itu bukan problem terbesar kita. Problem terbesar kita adalah dosa. Yang akan membawa kita kepada akhir kematian. Pada kematian kekal. Jauh dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidupnya. Ini pesan Injil bagi kita. Yesus tidak datang untuk menjadi Tuhan seperti yang Anda inginkan. Dia punya agendanya untuk keselamatan Anda. Supaya kita semua dapat mengalami Tuhan. Boleh mengenal Dia. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Mengenal engkau dan mengenal Dia yang Bapa utus, yaitu Yesus. Mengenal Yesus adalah kemenangan kita. Saudara, maka sekali lagi, ini pertanyaannya bagi kita. Mari tanyakan kepada diri kita sendiri. What kind of God do you expect? What kind of God am I expect? Tuhan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Tuhan yang selalu memberi apapun yang aku mau? Atau aku berharap menemukan Tuhan yang memberi, memastikan apa yang kubutuhkan? Maka hari ini saya mengajak kita belajar mengubah cara kita berdoa. Alih-alih terus minta A, B, C, D kepada Tuhan, mengapa Anda tidak berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Alih-alih meminta, saya mendorong Anda untuk bertanya dalam doa Anda, God, what do you want me to do? Kita mesti ingat bahwa Tuhan tidak berhutang kepada kita. God owes us nothing. God owes you nothing. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Sebaliknya, kita berhutang segalanya kepada Tuhan. Maka, mari belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Alih-alih untuk diri kita sendiri. Simpel saja. Hari ini, waktu Anda beribadah, apakah Anda beribadah untuk Tuhan?
Atau untuk diri Anda sendiri? Untuk mendapatkan khotbah yang bagus, untuk mendapatkan lagu pujian yang menghangatkan hati, menguatkan iman? Atau Anda datang menaikkan pujian untuk mengagungkan Tuhan? Anda mendengar firman untuk tahu apa yang Tuhan inginkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Waktu Anda datang beribadah, siapa yang jadi fokus dalam hidup, dalam pikiran, dalam hati kita? Waktu kita menaikkan pujian penyembahan, apa kita menaikkannya untuk Tuhan atau untuk kita sendiri? Or do you even sing? Apakah Anda berdoa? Apakah Anda bahkan menyanyikan pujian waktu Anda menikmati dan hadir dalam ibadah online ini? Apakah seperti orang banyak pada Minggu Palma itu kita datang karena mukjizat yang Tuhan perbuat? Karena sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan? Atau apakah kita menghampiri Tuhan? Karena kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Atau kita datang karena apa yang sudah Dia perbuat. Mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Hari ini mari mengevaluasi hati kita. Apakah kita lebih fokus pada berkat, pada harapan kita, atau kita fokus pada kehadiran Tuhan, the presence of God in our daily life? Apakah kita fokus pada ekspektasi kita, harapan kita, atau pada ekspektasi Tuhan terhadap kita? Ini adalah dua posisi, dua teologi yang berbeda, dua pilihan di tangan kita. Pertanyaannya balik, which one will you choose? What kind of God do you expect? Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menyiapkan hati kita, untuk memperingati Jumat Agung Yesus yang mati bagi kita. Mempersiapkan hari kita, hari-hari ke depan, menolong kita mengevaluasi. Apakah aku hidup menantikan ekspektasiku terhadap Tuhan terjadi dalam kehidupanku? Ataukah aku hidup untuk berjalan dalam ekspektasi Tuhan?